Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Nomor induk mahasiswa 1930504053, Prodi Manajemen Dakwah, kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kusnadi MA. Tema yang akan saya bawakan adalah hadis tentang actuating. Baiklah, sebelum masuk ke hadis, mari kita ketahui dulu pengertian actuating. Menurut Terry, actuating adalah sebuah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok mau bekerja sama secara ikhlas dan semangat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sesuai dengan usaha pengorganisasian. Proses actuating adalah memberikan perintah, petunjuk, nasihat, serta keterampilan dalam berkomunikasi. Dengan demikian, actuating adalah upaya untuk menggerakkan dan mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sekarang kita masuk ke hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis Bukhari nomor 2493. Masalal qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kama sali qaumis tahamu ala safinah fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalah fakana allazina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi naslibina harqa walam nu'zi man fawqana fa yatsrukuhum wa ma ardu halaku jami'an wa in akhazu ala aidlihim najau wa najau jami'an. Artinya, perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah kapal. Nantinya ada sebagian berada di bagian atas dan sebagiannya lagi di bagian bawah kapal tersebut. Yang berada di bagian bawah, kala ingin mengambil air, tentu ia harus melewati orang-orang di atasnya. Mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang yang bawah menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Namun, jika orang bagian atas melarang orang bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Maksud dari hadis tadi adalah apabila yang di atas membiarkan yang di bawah membuat lubang untuk masuknya air, maka mereka semua yang di atas dan di bawah akan tenggelam. Namun jika mereka mencegah, mereka semua akan selamat. Begitu pula dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Apabila orang sekitarnya mencegahnya, mereka semua akan selamat. Namun jika mereka semua diam, hukuman Allah akan datang dan menimpa semua, baik yang soleh maupun ahli maksiat. Actuating dalam hadis ini adalah pentingnya saling mengingati dan menghormati antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas agar terlaksana dengan efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 6011 dan hadis riwayat Muslim nomor 2586. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idzash takaminuhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal hamma. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idzash takaminuhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi
bisahari wal hammah. Artinya, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas, atau turut merasakan sakitnya. Jika seorang mukmin menderita kesulitan, maka seharusnya mukmin yang lain juga merasakan hal itu. Itulah makna ukhuwah yang sesungguhnya. Selanjutnya, memberikan bantuan dalam bentuk apapun itu agar meringankan beban yang diderita oleh saudaranya tadi. Actuating adalah aktivitas yang melibatkan tim yang saling berhubungan dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama. Apabila terjadi kegagalan dalam satu tim, maka akan berpengaruh pula pada tim yang lain. Hadis yang ketiga yaitu hadis riwayat Muslim nomor 3509. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Artinya, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis ini menunjukkan keutamaan dalam hal memberikan petunjuk kepada kebaikan, membantu orang lain, dan dalam hal memberikan ilmu. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan tersebut akan mendapatkan pahala yang sepadan dengan orang yang melakukan kebaikan, namun dengan kadar pahala yang berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa pahala yang sepadan tersebut tanpa lipat ganda. Namun Imam Qurtubi berpendapat bahwa pahala tersebut sepadan baik dalam kadar maupun lipat gandanya, karena pahala dalam beramal akan mendapatkan anugerah dari Allah, terlebih jika niatnya benar. Sehingga dalam organisasi harus ada yang mengarahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.